Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo bersama dua tokoh lainnya resmi dilaporkan ke polisi oleh sebuah ormas di Banten. Pakar telematika tersebut dilaporkan atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Organisasi masyarakat Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah mendatangi Mapolda Banten Senin siang. Mereka melaporkan pakar telematika Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Cianifar, serta Dr. T. Fauzia Tiasuma atas dugaan penghasutan publik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Ketua Forum Komunitas Masyarakat Banten Anti Fitnah, Roynal Pasaribu, menyatakan pelaporan ketiganya diajukan dengan dasar pasal penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE. Selama lembaga penerbitnya itu tidak pernah membatalkan, tetap mengakui asli, dan pengadilan pun tidak pernah juga menyatakan itu ijazah yang palsu, kita berpegangan kepada itu. Atas dasar itulah kita datang ke Polda ini, supaya tidak ada lagi kegaduhan di masyarakat. Sebelumnya, pengamat telematika Roy Suryo mengatakan ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang viral di media sosial palsu. Dalam kesempatan lain, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi proses hukum dan membuktikan keabsahan ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo di pengadilan. Ijazahnya tidak ada di UGM. Skripsinya Jokowi itu memang ada perbedaan ketikan. Antara ketikan batang tubuh itu diketik dengan mesin ketik biasa, dan di depan itu dengan cetakan yang cetakannya itu tidak pada zamannya. Sementara itu, mantan orang nomor 1 Republik Indonesia Joko Widodo akan menempuh jalur hukum karena masalah ini sudah menjadi fitnah dan mencemarkan nama baik dirinya. Joko Widodo menyebut seluruh permasalahan ijazahnya telah diserahkan kepada tim kuasa hukumnya. Sudah menjadi fitnah di mana-mana, pencemaran nama baik. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan ini, membawa ini ke ranah hukum. Joko Widodo juga menyebut dirinya siap menunjukkan ijazah asli jika diminta hakim dalam persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menggelar rekonstruksi pemberian suap senilai 60 miliar rupiah terhadap para hakim dalam vonis lepas kasus korupsi minyak sawit mentah. Dalam rekonstruksi terungkap bahwa pertemuan para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali sebelum suap diberikan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menggelar rekonstruksi pemberian suap dan gratifikasi senilai 60 miliar rupiah untuk para hakim pemberi vonis lepas kepada 3 terdakwa korporasi dalam kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah. Reka adegan ini melibatkan 8 tersangka, terdiri dari 4 tersangka hakim penerima suap dan 4 tersangka pemberi suap. Kedelapan tersangka melakukan rekonstruksi sebanyak 27 adegan, mulai dari pertemuan hingga pembagian uang suap di antara para hakim. Dalam reka adegan, terungkap bahwa pertemuan antara para tersangka dilakukan sebanyak 3 kali di rumah makan yang berbeda sebelum akhirnya tersangka Hakim Muhammad Arif Nurianta menerima uang suap senilai 60 miliar rupiah dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Reka adegan ini dilakukan untuk membuat lebih terang konstruksi kasus suap dan gratifikasi para hakim dalam memvonis lepas 3 terdakwa korporasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap aset-aset milik Kepala Balitbank di Klatkumdil Mahkamah Agung Zarof Rikar di kediamannya. Penggeledahan dan penyitaan terkait penanganan perkara tindak pidana pencucian uang yang menjerat Zarof Rikar. Tim yang lain. Penyidik Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di rumah Zarof Rikar terkait perkara TPPU dalam kasus korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronald Tanur. Dari hasil penggeledahan, Kejagung menyita sejumlah dokumen terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Kejagung juga telah melakukan pemblokiran terhadap berbagai aset yang diduga milik ZR. Zarof Rikar sendiri sebelumnya juga telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi
korupsi pengurusan perkara pembunuhan Ronata Nur dalam sidang pengadilan tipikor. Bentar, kita lihat duitnya dulu. Semutang. 1, 2. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus. Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana? Sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer? Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan. Sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai. Harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan.